Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Magister Manajemen Universitas Sangga-Buana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Pembangunan Berkelanjutan IKN pada Kajian Literatur Netar Karbon. Ada beberapa penulis pada penelitian ini, yaitu penulis pertama saya sendiri M. Khairuddin, penulis kedua Aris Mudiansa, penulis ketiga Raden Pira Farhana, penulis keempat Farida Yulianti. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara atau yang disebut dengan IKN memerlukan landasan filosofis yang kokoh untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial yang rumit. Pendekatan filosofis berfungsi sebagai kerangka pemikiran yang mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berorientasi pada berkelanjutan jangka panjang. Artikel ini membahas peran filsafat ilmu dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, menyoroti tantangan terkait upaya mencapai netralitas karbon serta solusi yang dapat diterapkan. Melalui kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip filosofis seperti etika lingkungan, epistemologi kebijakan, dan ontologi berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan di Ibu Kota Nusantara. Dengan fokus pada pendekatan inovatif untuk implementasi kebijakan yang memenuhi kebutuhan masa kini, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Selanjutnya yaitu salah satu tantangan utama dalam mencapai netralitas karbon adalah urbanisasi yang cepat. Pembangunan infrastruktur baru di Ibu Kota Nusantara dapat memicu peningkatan emisi karbon dari sektor-sektor seperti konstruksi, transportasi, dan penggunaan energi. Pembangunan yang berbasis pada sumber energi fosil, misalkan, dapat memperburuk dampak lingkungan jika tidak diimbangi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, tingginya permintaan untuk sumber daya alam, penggunaan kendaraan pribadi, serta polusi udara dan air menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kota dengan jejak karbon minimal. Selain itu, penerapan kebijakan pembangunan hijau dan investasi dalam teknologi rendah karbon seperti kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan akan sangat penting. Kebijakan pengelolaan hutan dan pengurangan deforestasi juga menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi emisi karbon. Mengingat peran hutan dalam penyerapan karbon yang sangat besar. Dalam hal ini, filsafat ilmu dapat berperan sebagai landasan pemikiran untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya teknis tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan etika lingkungan dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, terutama terkait dengan aspek-aspek yang membutuhkan interpretasi dan analisis mendetail. Desain penelitian ini mengintegrasikan berbagai sumber data sekunder melalui metode penelitian kepustakaan yang ekstensif. Peneliti secara cermat mengamati dan menganalisis sumber-sumber informasi sekunder yang relevan untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi seperti buku-buku ilmiah kredibel, artikel jurnal yang telah melewati tinjauan sejawat, laporan publik, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas dan reputasi tinggi guna memastikan data yang diperoleh dapat diandalkan dan valid. Kerangka analisis dalam penelitian dibangun di atas pengetahuan yang mapan, memperhatikan konteks historis dari permasalahan yang dibahas serta wawasan yang terdokumentasi dari berbagai sumber terpercaya. Peneliti menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang memiliki reputasi baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah, untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada penelitian ini meninjau dari beberapa penelitian yang telah mengidentifikasi berbagai aspek penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berfokus pada berkelanjutan dan dampak lingkungan. Najwa Adha Ramadan pada tahun 2024 menggunakan pendekatan kualitatif eksplanator untuk menganalisis konsep deep ekologi
Arnones dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip di ekologi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Najwa Tasya pada tahun 2024 menyoroti kebijakan pembinaan IKN di Kalimantan Timur yang memadukan manfaat ekonomi dengan memperhatikan terhadap isu lingkungan melalui metode deskripsi dan pendekatan hukum normatif. Putri dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengkaji integrasi teknologi karbon berbasis mikroalga untuk mendukung desain kompleks kementerian di Ibu Kota Nusantara, menunjukkan solusi inovatif untuk berkelanjutan. Yanita dan Rasdiman Swegirso pada tahun 2024 membahas konstruksi ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara dengan integrasi konsep sustainable triangle mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Irenus Bima Abdiono pada tahun 2024 menyoroti keseimbangan antara kepentingan manusia dan lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menggabungkan paradigma etika, antroposentrisme moderat, dan eksistensialisme Heidegger. Anang Puji Armanto membahas strategi pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara dengan fokus pada energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan. Dedang Jenderal Mutakin dan kawan-kawan pada 2021 mengeksplorasi konsep forest city untuk menjaga ekosistem Ibu Kota Nusantara di tengah tantangan seperti degradasi hutan. Abdi Walid, Siagian, dan kawan-kawan juga mengeksplorasi konsep forest city untuk mencapai netralitas karbon di Ibu Kota Nusantara, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Fikri Fairuzaimi dan Rian Cahya Romansah pada tahun 2021 menganalisis penerapan carbon capture, utilization, and storage dalam industri migas Indonesia, menyoroti potensi emisi rendah dan tantangan regulasi. Lola Mahalila pada tahun menyoroti tantangan perubahan iklim dan pentingnya kebijakan kolaboratif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian penelitian menegaskan pentingnya filsafat ilmu sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Filsafat ilmu berperan memberikan kerangka berpikir yang mendalam untuk mengatasi tantangan menuju netralitas karbon. Perspektif tidak hanya berfokus pada solusi teknis, tetapi juga pada nilai-nilai etnis dan prinsip berkelanjutan jangka panjang. Pendekatan seperti deep ekologi yang diangkat oleh Najwa Adha Ramadan menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagai dasar pembangunan. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan berkelanjutan ekosistem sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu, konsep kota berkelanjutan dalam naskah akademik RUU IKN menyebutkan bahwa pembangunan yang direncanakan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Menciptakan kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Secara teknis, berbagai solusi telah diusulkan untuk mengurangi emisi karbon di Ibu Kota Nusantara. Teknologi penangkapan karbon berbasis mikroalga yang diteliti oleh Putri pada tahun 2024 menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi energi dan mendukung berkelanjutan. Selain itu, integrasi konsep sustainable triangle dalam konstruksi ramah lingkungan, seperti yang diusulkan oleh Yanita dan Rasdiman Swegirso pada tahun 2024, membuktikan bahwa pembangunan dapat dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi cetak biru kota cerdas Nusantara yang menempatkan energi terbarukan dan efisiensi energi sebagai inti dari strategi pembangunan, terutama melalui domain Smart Natural Research and Energy. Domain ini mengintegrasikan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara cerdas dan efisien, mendukung pengurangan emisi karbon secara signifikan. Namun demikian, tantangan besar tetap menghalangi implementasi solusi ini, termasuk hambatan seperti degradasi hutan, ancaman terhadap biodiversitas, kendala biaya, dan regulasi dalam penerapan teknologi rendah karbon. Oleh karena itu, kebijakan yang kolaboratif dan inklusif dapat membuka peluang untuk mengatasi tantangan ini, menciptakan sinergi antara solusi teknis, kebijakan bijak, dan pendekatan filosofis yang memastikan pembangunan IKN tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan planet ini. Dan terakhir, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai visi berkelanjutan dengan mengintegrasikan teknologi inovatif dan prinsip filosofis. Ibu Kota Nusantara dapat menjadi contoh dunia dalam menciptakan kota masa depan yang harmonis dengan alam. Pendekatan seperti deep ekologi menekankan hubungan antara manusia dan alam, sementara teknologi penangkapan karbon berbasis mikroalga, konstruksi ramah lingkungan, dan energi terbarukan
menawarkan solusi untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Kendala seperti konsep Paris History, degradasi hutan, dan regulasi biaya menjadi tantangan utama. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim dengan filsafat ilmu, memberikan kerangka teknis dan konseptual untuk mewujudkan kota yang modern dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.